Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu di dalam kehidupan ini, sehingga hari ini kami boleh kembali bersekutu, hari ini kami boleh kembali beribadah, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia kiprah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, agung besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita sangat baik. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat inilah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
menikmati kasih Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, buat waktu yang terbaik kami boleh merenungkan firman-Mu. Engkau akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Penyertaan Allah menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 22 ayat ketiga dan seterusnya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam-imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawanku seperjalanan dengan aku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, Saulusku, bukanlah mataku dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi.
Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesakan mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan saat ini saya beri judul perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus. Sebenarnya apa itu pengertian perjumpaan? Perjumpaan adalah pertemuan seseorang dengan pribadi Yesus, baik semasa ia masih hidup maupun setelah ia mati. Jadi memang kita semua nanti akan berjumpa secara pribadi dengan Yesus saat kita mati. Tetapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Yang saya bicarakan saat ini adalah perjumpaan di mana kita masih hidup ini. Pertanyaannya, apakah mungkin kita orang-orang yang berdosa ini, seorang yang berdosa ini, bisa bertemu, bisa berjumpa dengan Yesus yang kudus, yang agung, yang mulia itu, Tuhan dan Raja kita? Hal inilah yang dialami oleh seorang yang namanya Saulus. Sebelum ia bertobat, ia terkenal seorang yang sangat jahat. Dia seorang pembunuh, seorang penganiaya, seorang penghancur orang-orang atau pengikut-pengikut jalan Tuhan atau pengikut Kristus. Tetapi ada hal yang luar biasa yang kita simak dari kisah Saulus dan akhirnya menjadi Paulus ini. Ternyata Tuhan itu memilih tidak melihat background kita. Allah memilih orang-orang untuk menjadi alat-alatnya, menjadi hamba-hambanya, berdasarkan kemahakuasaan dan berdasarkan kemauan pribadi Allah itu sendiri. Dan inilah yang terjadi dari seorang yang bernama Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ternyata saat Saulus dengan kekuasaan penuh dari para imam-imam, mereka ingin pergi ke Damsyik dan ingin menganiaya, menyeret orang-orang percaya ke dalam penjara, bahkan membunuhnya. Ada satu kejadian yang luar biasa. Disinilah apa yang saya disebutkan sebagai perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus ini mengandung makna atau hasil. Apa sih dampak dari hasil perjumpaannya dengan Yesus? Yang pertama, kita melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mana bisa seorang Paulus yang seorang yang jahat, seorang penganiaya, seorang pembunuh, bisa menjadi alat yang berkenan di mata Tuhan? Orang berkata itu tidak mungkin. Itu mustahil. Tetapi luar biasanya di hadapan Tuhan, saat orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ternyata hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ternyata Paulus seorang yang jahat, seorang yang pembunuh atau destroyer, seorang yang penganiaya, karena perjumpaannya dengan Allah, karena pilihan Allah, Allah sanggup mengubahnya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kunci yang sangat penting. Mungkin bagi kita saat ini,
kita akan berkata, wah tidak mungkin, wah mustahil. Banyak hal-hal yang kita lihat yang kasat dengan mata, kita katakan itu tidak mungkin, itu mustahil. Bapak Ibu dengan pergumulan masing-masing, pergumulan finansial, pergumulan sakit penyakit, mungkin saudara berkata itu tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi satu hal, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus memungkinkan segala sesuatu. Karena Allah itu baik. Allah itu Allah yang membuat segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Saya teringat seorang yang mengalami perjumpaan, yaitu Maria. Ia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Pada saat itu malaikat Tuhan punya misi untuk Maria harus mengandung. Padahal situasinya Maria dalam posisi ia baru bertunangan dengan Yusuf. Bahkan saat Maria didatangi malaikat, malaikat berkata, engkau akan mengandung. Maria berkata, Tuhan, mana mungkin? Aku belum bersuami. Tidak mungkin Tuhan itu terjadi. Ya. Dalam Lukas 1 ayat 30-38 itu digambarkan hal seperti itu. Tetapi luar biasa malaikat berkata. Malaikat dalam percakapan dengan Maria itu berkata, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak akan mustahil bagi Allah. Artinya Allah itu sanggup dengan segala macam caranya ia berbuat. Jadi Bapak Ibu harus kita renungkan, perjumpaan dengan Yesus itu membuat segala sesuatu mungkin. Apapun yang saat ini saudara hadapi, keadaan-keadaan berat yang saudara hadapi, pergumulan kita di masa pandemi saat ini. Mungkin di masa-masa sulit ini saudara harus menghadapi berbagai macam keadaan. Ada sebagian jemaat yang sedang mempersiapkan untuk anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi. Ada sebagian jemaat sedang mempersiapkan anak-anaknya masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saudara akan berkata, aku butuh biaya yang banyak. Mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena dalam perjumpaan dengan Yesus, segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Tuhan Yesus membuka berbagai macam cara. Pujian yang indah mengatakan, God will make a way. Allah akan membuat jalan. There seems to be a way, no way. Walaupun kelihatannya tidak ada jalan, Allah akan sanggup membukakan jalan. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saudara yakin itu, saudara akan terus berusaha mencari Tuhan dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Di situ akan terbuka jalan-jalan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Dampak atau hasil yang kedua, saat seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ternyata Tuhan merubah paradigma atau pemikiran seseorang, di mana dari seorang yang membenci menjadi seorang yang pengasih, di mana orang yang dari seorang pembinasa menjadi pemberita Injil. Wah, ini Allah sanggup merubah paradigma pemikiran seseorang. Seharusnya Saulus susah sekali berubah. Dia seorang teolog, dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab yang luar biasa. Bahkan ia dididik dari seorang guru yang terkenal pada saat itu, yaitu Gamaliel. Dan ia adalah orang yang benar-benar dipercaya oleh para imam untuk mengadakan suatu penganiayaan, untuk membinasakan, untuk membunuh.
Tetapi Allah itu sanggup merubah paradigma seseorang, di mana perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu membuat paradigma pemikiran seseorang itu berubah. Saudara, kalau kita tahu poin ini, apapun yang kita alami, saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan, perjumpaan dengan Tuhan itu sanggup merubah paradigma kita. Yang dulunya sebelumnya kita memiliki paradigma pemikiran-pemikiran, kita takut, kita merasa khawatir menghadapi hidup ini, kita merasa kecil, kita merasa tidak mampu, kita merasa terhina. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu membuat paradigma itu berubah. Saudara menjadi orang-orang yang berani menghadapi kenyataan. Saudara menjadi orang-orang yang berani tegar menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu paradigma kita ini terbuka. Kita sedang berusaha memakai paradigma Allah ini dalam pikiran kita. Kadang-kadang pikiran manusia, paradigma manusia itu sangat terbatas, sangat minim. Mungkin kita hanya memikirkan sesuatu yang hanya yang kita lihat. Tetapi kalau kita menggunakan paradigma pemikiran Tuhan, kita melihat jauh ke depan sana, kita melihat jauh dari atas, dan kita melihat segala sesuatu itu mungkin karena Allah memberikan kemungkinan dan kemampuan. Oleh karena itu, kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga paradigma kita, pemikiran kita bisa dirubah oleh Tuhan. Dan luar biasa, ada seorang juga namanya Matius, seorang pemungut cukai. Dia seorang pemungut cukai yang biasanya mengambil keuntungan dari hasil cukainya. Dia mengambil keuntungan karena seorang pegawai pemungut cukai. Tetapi saat bertemu dengan Yesus, paradigmanya berubah. Ia membiarkan Yesus untuk singgah ke rumahnya, memberikan jamuan makan, dan akhirnya ia berkata, "Yesus, aku akan mengikut Engkau. Aku akan tinggalkan semua harta ini. Ya, akan kuhapus, bahkan akan kureju semua hutang-hutang orang itu." Ini mungkin karena apa? Matius mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, marilah kita sediakan hati kita, diri kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga paradigma itu akan Tuhan rubah. Paradigma negatif yang ada dalam diri kita akan Tuhan bukakan, akan Tuhan rubah. Disinilah saat kita menerima Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang perubahan paradigma kita juga. Menanggalkan, membuang paradigma lama, paradigma yang penuh dengan kekhawatiran, paradigma yang penuh dengan keduniawian. Diberikan paradigma yang baru, paradigma yang penuh dengan kekudusan, paradigma yang memikirkan kerajaan Allah, paradigma yang memikirkan Yesus yang diagungkan dan yang ditinggikan. Itulah paradigma baru. Saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mengalami perubahan paradigma. Mungkin saudara mengalami pandangan atau paradigma yang jelek terhadap istri saudara, terhadap suami saudara, terhadap anak-anak saudara. Disinilah perlu saudara bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga paradigma itu akan dirubah. Yang dulu memandang wanita atau istri itu sebagai seorang yang hanya sebagai pelengkap, tetapi saat saudara bertemu dengan Yesus, saudara akan menjadikan istri itu bagian dalam kehidupan kita. Menjadikan istri itu sebagai teman dalam kerajaan Allah. Dahsyat sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perubahan paradigma itu harus terjadi bagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah mengikut Kristus, tetapi masih memiliki paradigma cara pandang yang buruk terhadap dirinya sendiri atau terhadap diri orang lain. Saudara harus bertemu dengan Yesus secara pribadi, sehingga Tuhan akan merubah paradigma kita, cara pandang kita, memandang diri kita ini menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
memandang orang-orang lain menjadi gambar Allah yang berharga di mata Tuhan. Perubahan itu perlu, cara pandang itu perlu berubah saat kita bertemu secara pribadi dengan Yesus. Hal yang ketiga, dampak dari perjumpaan itu, ternyata dalam perjumpaan itu Allah menanamkan cinta yang mendalam dan kuat terhadap Yesus. Wah, ini kunci yang luar biasa. Saudara akan mengalami cinta yang menggebu-gebu dengan Yesus sebagai Tuhan kita saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Itu dibuktikan oleh apa yang dialami oleh Paulus. Akhirnya Tuhan memerintahkan, "Pergilah, aku akan mengutus engkau jauh dari sini." Bahkan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan itu dialami oleh Paulus setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ternyata perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu merubah hidup Paulus, yang dulunya ia sebagai seorang yang pembenci anak-anak Tuhan. Bahkan ia sebagai seorang yang pembinasa orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Tetapi Tuhan telah merubah dan akhirnya Tuhan menanamkan cinta yang luar biasa dalam diri Paulus. Sehingga Allah menjadikan Paulus sebagai seorang pemberita Injil, bukan untuk bangsanya sendiri saja, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Melalui Paulus, saudara dan saya mengenal Tuhan, ini luar biasa. Karena Allah bisa memakai alatnya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai-sampai kecintaan Paulus terhadap Tuhan itu ia rela dianiaya. Dalam Kisah Rasul dikisahkan bagaimana penderitaan Paulus yang luar biasa. Ia harus mengalami aniaya-aniaya. Dia harus dipenjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Ia harus dipenjara juga di Roma. Dan ia mengalami aniaya-aniaya. Bahkan aniaya-aniaya itu akhirnya ia berkata, "Seperti ada duri di dalam dagingku." Itu beban penyakit karena aniaya yang besar yang dialami oleh Paulus. Setelah ia menjadi pengikut Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Setelah ia tahu bahwa sesungguhnya Allah memakai kehidupan Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu menanamkan cinta yang dalam. Saudara, kalau saat ini cinta kasih kita kepada Tuhan mulai kendur karena berbagai macam keadaan, karena berbagai macam peristiwa, saudara, kita harus diingatkan kembali. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan itu kembali dibangkitkan, kembali menyala-nyala. Kita tidak kendor lagi dalam melayani Tuhan. Kita akan bangkit kembali menjadi pelayan-pelayan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang ditanamkan dalam diri kita itu terus mengingatkan kita kembali. Itu yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana perjumpaan itu bisa terjadi saat ini? Macam-macam perjumpaan yang bisa terjadi saat ini. Tuhan bisa melakukan perjumpaan secara langsung, Bapak Ibu. Artinya Allah bisa menemui kita secara langsung. Ya. Dengan penglihatan-penglihatan, lewat mimpi-mimpi. Dan banyak sekali sekarang kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menemui orang-orang yang dikasihinya secara langsung. Lewat perjumpaan-perjumpaan langsung. Lewat mimpi-mimpi, ya, lewat penglihatan-penglihatan, mereka mengajak orang itu untuk mengikut Kristus. Dan kita melihat banyak kesaksian dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Ini karena Allah yang menarik mereka. Ini perjumpaan-perjumpaan yang bisa dialami. Perjumpaan juga bisa dialami lewat perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu.
firman Tuhan itu adalah nafas Allah. Itu tulisan Allah. Itu hati Allah. Saat saudara membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saudara akan mengalami perjumpaan secara intim dengan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan hukumnya harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah bagian dari nafas Allah. Firman Tuhan itu menjadi bagian yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, hati kita. Saat kita membaca firman Tuhan, terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan, anak-anak Tuhan harus menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan adalah natur setiap anak-anak Tuhan yang harusnya dibangun tiap-tiap hari. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat penyembahan-penyembahan di hadapan Tuhan. Saat saudara menyembah dengan Tuhan, jiwa saudara terangkat. Jiwa saudara terhubung dengan hati Tuhan. Dan disitulah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat doa-doa. Doa menjadi bagian dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah kita. Walaupun saat ini kita hanya diberikan kesempatan ibadah hanya lewat online. Jangankan tinggalkan ibadah itu. Karena ibadah-ibadah itu bagian dari kita membangun perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini dahsyat, perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberikan wawasan yang baru, merubah paradigma, merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara tidak akan segan-segan untuk terus mencari Tuhan. Kita tidak akan mencari mujizat, tetapi kita akan mencari sang sumber mujizat itu. Jikalau saudara menemukan sang sumber mujizat itu melalui perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, wow, dahsyat sekali. Saudara tidak akan khawatir tentang hidup ini. Karena kehidupan kita sepenuhnya Allah yang mengatur. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang merancang segala sesuatu indah dan indah. Zaman Renaissance, zaman pencerahan pada waktu itu ditemukan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya. Bahkan ada beberapa kali revolusi industri. Ya, revolusi industri 1.0 itu berbicara tentang orang merubah segala sesuatu dengan tenaga gerak, baik angin, air maupun hewan, sehingga terjadi revolusi industri. Dilanjutkan dengan revolusi 2.0, yaitu di mana ditemukannya tenaga-tenaga yang baru, termasuk tenaga listrik sebagai penggerak. Dan dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0, di mana di situ ditemukannya komputer sebagai pengganti, dan akhirnya industri 4.0, robot menjadi pengganti, dan saat ini sedang mengarah industri 5.0, di mana segala sesuatu nanti dikontrol oleh komputer, ya, secara online, sehingga ada mobil listrik yang bisa berjalan sendiri. Ada segala sesuatu dikendalikan dengan sistem-sistem tertentu. Tetapi itu semuanya kadang-kadang membuat orang akhirnya merasa bahwa dia lebih daripada Tuhan. Orang merasa dia lebih mampu daripada Tuhan. Dengan penemuan-penemuannya ia merasa, aku bahkan sama seperti Tuhan. Itulah konsep humanisme. Manusia itu sebagai sumber, sebagai ego yang tertinggi, yang melebihi itu dari Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan untuk pandemi ini terjadi, agar manusia sadar bahwa manusia itu tetap di bawah kontrol Tuhan. Yang sampai saat ini, masa pandemi ini masih ditemukan dan masih dicari vaksinasi yang tepat. Dan belum semuanya tuntas. Satu hal anak-anak Tuhan dikehendaki untuk kita terus mencari Tuhan. Di masa yang sulit ini, justru mengasah kesempatan kita yang terbaik
Waktu saudara di rumah, ada waktu yang banyak untuk saudara menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah adalah Tuhan segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap cari Tuhan. Mari kita izinkan untuk kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberikan kemungkinan-kemungkinan segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan merubah paradigma. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu membuat saudara dan saya tetap mencintai Tuhan. Inilah makna dan arti bahkan hasil daripada perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kiranya Tuhan terus memberikan kesempatan untuk kita masing-masing memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami akan terus mencari Engkau sebagai sang sumber mujizat. Kami akan terus mencari Engkau sehingga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Biarlah itu menjadi habit kami, menjadi kebiasaan kami, sehingga kami tiap-tiap saat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.